Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kurnia Ratnasari NPM 1910104040, Siva Fauzi NPM 1910104058, Melani Wahyunisa Oktavia NPM 1910104061 dan Sonya Dia Pradita dengan NPM 1910104044. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Strategic Dimension and Board Characteristic. Materi pertama ada prasyarat utama dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengendalikan strategi perusahaan. Ada 4 komponen dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengendalikan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu keragaman, di mana komposisi tim dewan yang ditargetkan itu secara strategis. Yang kedua kepercayaan, yaitu budaya dewan yang konstruktif dan berpikiran terbuka. Yang ketiga jaringan, yaitu struktur dewan yang efisien. Dan yang keempat visi, yaitu ukuran keberhasilan dewan yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan dalam suatu proses yang dapat ditunjukkan seperti pada gambar di samping, di mana pada setiap tingkat yang berbeda, ukuran keberhasilan ditetapkan terkait dengan kelompok pemangku kepentingan yang penting, dan kemudian tanggapan anggota kelompok pemangku kepentingan tersebut diukur secara berkala untuk menilai kinerja kepemimpinan perusahaan. Sebuah studi yang dilakukan di University of Basel di Swiss menegaskan bahwa harga saham yang tinggi dan biaya modal yang rendah secara langsung terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada komposisi tim dewan yang bertarget dan beragam. Tata kelola dimulai dan diakhiri dengan dewan direksi. Mengingat komposisi dewan yang homogen dan krisis baru-baru ini dalam tata kelola perusahaan besar, orang harus mengajukan pertanyaan kepada Peter Senge. Ditanya tentang tim dewan, yaitu bagaimana tim anggota dewan yang berkomitmen dengan IQ individu di atas 120 memiliki IQ kolektif 60. Pertanyaan balasan yang diajukan oleh N. Negroponte, yaitu dari mana datangnya ide-ide baru yang bagus, sederhana untuk menjawab hal tersebut, yaitu dari perbedaan, dan cara terbaik untuk memaksimalkan perbedaan adalah dengan memadukan usia, budaya, disiplin, dan ditambahkan dengan gender, kompetensi inti, dan peran dewan. Namun, perlu dicatat bahwa keberagaman hanya dapat menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Tim yang ditargetkan dan beragam yang terdiri dari 5 hingga 7 anggota harus dibuat berdasarkan kriteria yang relevan dengan strategi. Tidak ada komposisi dewan yang ideal. Sebuah studi baru-baru ini oleh Marcus menegaskan bahwa komposisi dewan yang optimal tergantung pada sifat perusahaan dan konteksnya. Dalam konsultasinya, Marcus mencoba untuk menemukan komposisi dewan sebaik mungkin dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut menggunakan evaluasi diri dan eksternal. Pertanyaannya yaitu di mana letak kekuatan dan kelemahan dewan saat ini. Dari pertanyaan tersebut jawaban bahwa dengan memperhatikan kriteria seperti pengetahuan, peran tim, dan data demografi dapat diperoleh kekuatan dan kelemahan dewan saat ini. Selanjutnya ada beberapa contoh penerapan instrumen pada komposisi dewan perusahaan internasional. Yang pertama yaitu ada komposisi yang ditargetkan berdasarkan pengetahuan dewan. Pertama, ada bidang kompetensi khusus subjek yang harus diwakili di dewan agar dapat berhasil memenuhi arahan strategis dan fungsi pengendalian dewan. Dimulai dengan menetapkan pentingnya berbagai bidang kompetensi dan tingkat kepuasan dengan dewan yang ada menurut anggota dewan, tim manajemen puncak, dan pemegang saham utama. Dan demikian, kami mengidentifikasi area kompetensi yang hilang di dewan yang sebenarnya. Berikut adalah gambar dari contoh bidang penting pengetahuan dewan di perusahaan bioteknologi internasional. Yang kedua, ada komposisi target berdasarkan peran dewan. Keberhasilan dewan difasilitasi tidak hanya oleh berbagai kompetensi mata pelajaran tertentu, tetapi juga oleh berbagai peran yang saling melengkapi. Berikut adalah gambar dari kerangka konseptual khusus untuk peran tim dewan berdasarkan Merkishen dan McCann dan Henley menurut teori peran tim. Berdasarkan gambar tersebut, penting bahwa anggota dewan mengetahui titik kuat dan lemah mereka sehubungan dengan peran dewan dan bahwa mereka menyadari kekuatan dan kelemahan rekan dewan mereka. Akan ideal untuk memiliki semua peran utama dalam tim dewan, dengan sekretaris dewan memainkan peran pengorganisasian dan dengan berbagai anggota dewan
memainkan peran jaringan secara bersamaan. Dengan menggunakan pendekatan yang diilustrasikan pada gambar tersebut, mungkin untuk mengidentifikasi peran dewan yang hilang. Cukup sering hanya dengan menggunakan representasi visual dari peran yang terbukti dalam tim dewan yang ada. Jika misalnya peran pengontrol tidak ada dalam dewan, seorang anggota baru harus ditunjuk. Orang yang menunjukkan keterampilan mengendalikan di samping pengetahuan fisik perusahaan yang sesuai. Pendekatan berbasis peran ini memungkinkan interaksi antara anggota dewan dan anggota tim manajemen puncak untuk dibentuk menjadi suatu kemitraan. Dalam banyak krisis tingkat dewan di masa lalu, pendekatan berbasis peran ini tidak digunakan, yang mengakibatkan konsekuensi serius. Yang ketiga ada komposisi demografis dewan sasaran, di mana komposisi dewan perusahaan transnasional besar juga harus mencerminkan keseragaman dalam hal budaya nasional. Idealnya mencerminkan tingkat operasi mereka di berbagai belahan dunia. Misalnya, jika operasi didistribusikan di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia, maka akan ideal bagi dewan untuk terdiri dari anggota dengan pengetahuan budaya yang mendalam dan pengalaman pasar yang relevan dengan wilayah tersebut, dan dengan rekam jejak di negara-negara yang membuktikan pengalaman mereka. Berikut adalah gambar untuk kekuatan komparatif dari anggota dewan yang berbeda gender dan budaya nasional. Yang selanjutnya ada peran pembinaan ketua. Di sini ketua mempertahankan tanggung jawab utama untuk pemilihan dewan yang ditargetkan dan kepemimpinan dewan, dan harus dapat bekerja secara konstruktif dengan CEO dalam melaksanakan tugas terkait. Tugas utama ketua yang lain adalah untuk memimpin rapat secara efektif. Item agenda penting, efektivitas dewan sangat dapat dipengaruhi oleh desain agenda rapatnya. Menurut Muller, agenda rapat itu harus memuat hal-hal sebagai berikut, antara lain, sifat pertemuan, tempat, tanggal, dan waktu rapat, para peserta rapat. Item pertama mengacu pada risalah rapat terakhir, pemeriksaan strategi standar, tanggal pertemuan berikutnya, survei umum di akhir, dan isu-isu tambahan. Bagian tengah rapat atau pemeriksaan strategi harus dapat dibagi antara dua masalah, yaitu pertama masalah utama yang mempengaruhi masa depan, dan yang kedua diskusi dengan eksekutif kunci tentang masalah yang dihadapi perusahaan bisnis besar. Muller merekomendasikan metode berikut untuk mengarahkan rapat. Yang pertama yaitu asumsikan persiapan, yang kedua memperkenalkan setiap item agenda, yang ketiga mengintegrasikan atau mensintesis kontribusi, yang keempat merumuskan gerakan dengan jelas, yang kelima selesaikan masalah penting dulu, yang keenam nyatakan dengan jelas proporsi suara atau perincian, yang ketujuh pendapat sesuai jadwal atau batas kontribusi, yang kedelapan jelaskan konteksnya dan soroti implikasi dari setiap item, yang kesembilan mengusulkan jadwal komunikasi, kepada siapa kita menginformasikan, bagaimana, kapan, dan tentang apa. Dan yang terakhir yaitu menilai dan mendefinisikan kerahasiaan. Baik, selanjutnya yaitu budaya kepercayaan yang kritis tapi konstruktif. Dari gambar di samping diketahui bahwa perbedaan antara Dewan Internasional dengan ciri jika positif, arah dan kontrol budaya berorientasi masa depan dan luar atau lingkaran luar. Sedangkan untuk minus, budaya papan tradisional yang bersejarah dan berwawasan ke dalam atau inner circle. Untuk menciptakan budaya kepercayaan yang konstruktif kritis, proses dewan yang teruji dengan baik perlu diterapkan. Finkelstein dan Munay mengembangkan pedoman berikut berdasarkan studi empiris. Tujuan yang pertama, terlibat dalam konflik konstruktif. Tujuan kedua, menghindari konflik destruktif. Tujuan ketiga, bekerja sama sebagai sebuah tim. Tujuan keempat, mengetahui tingkat keterlibatan strategis yang tepat. Dan tujuan kelima, menangani keputusan secara komprehensif. Selanjutnya, struktur dewan jaringan. Ketika tim dewan terlalu besar, maka akan terdapat banyak risiko. Tetapi apabila tim dewan terlalu kecil, ada bahaya keintiman yang terlalu besar. Setiap anggota harus dipilih untuk memenuhi kriteria yang relevan dengan perusahaan. Untuk perusahaan besar, mungkin akan membantu juga untuk membentuk dewan jaringan yang besar, representatif, tetapi tidak bertanggung jawab secara hukum. Dewan tersebut dapat terdiri dari mitra portofolio yang sangat diakui dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang relevan dengan pengetahuan yang relevan yang bekerja sama dalam proyek di bawah pengawasan anggota dewan.
Ukuran keberhasilan Dewan berorientasi pemangku kepentingan. Ukuran keberhasilan perusahaan strategis atau kewirausahaan yang ditetapkan antara dewan dan manajemen secara tradisional disusun dan dipertimbangkan. Kontribusi direktur terhadap strategi dibatasi oleh kurangnya informasi, waktu, dan pengetahuan spesifik perusahaan. Mereka mengabaikan pentingnya keahlian umum direktur dalam memungkinkan mereka memberikan kontribusi penting pada strategi. Dalam mengembangkan strategi, menurut Wunder, ketua harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mempengaruhi isu-isu strategis. Kedua, mendorong adaptasi strategis. Ketiga, merangsang perspektif visioner dan strategis daripada perspektif perencanaan. Keempat, berkontribusi pada tingkat konten dan metodologis. Kelima, mempromosikan proses strategis dengan cara yang ampuh. Keenam, mendorong anggota dewan untuk memberikan kontribusi. 7. Memastikan distribusi informasi yang tepat waktu kepada anggota dewan. Ke-8, memodernisasi diskusi strategis yang kontroversial. Ke-9, mengawasi proses pengembangan dan implementasi. Ke-10, memeriksa validasi tempat. Dan terakhir, mencapai roadmap strategis dan tujuan akhir. Penggambaran yang jelas tentang peran manajemen puncak dan dewan sangat penting. Para direktur bertanggung jawab untuk menetapkan keseluruhan visi dan arah jangka panjang perusahaan, termasuk ekspektasi risiko dan pengembalian dan tujuan keuangan jangka panjang. Tugas utama manajemen adalah mengembangkan dan menerapkan strategi pertumbuhan yang sesuai dengan arahan dewan. Baik dewan maupun manajemen kantor pusat perusahaan telah mengembangkan tujuan yang terukur mengenai perusahaan. Fungsi arahan strategis ini adalah dasar untuk pemilihan, evaluasi, remunerasi, dan pengembangan yang ditargetkan dari anggota dewan dan manajemen puncak. Berikut merupakan gambar persyaratan dan dimensi tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi atau Board of Director berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan komisaris atau Board of Commissioner berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris independen atau Independent Commissioner berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam RUPS yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, Indonesia yang menggunakan sistem two board, maka direksi memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman, sedangkan dewan komisioner memberikan nasihat dan mengawasi direksi. Manual Dewan Direksi dan Komisaris. Dalam langkah pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kinerja perusahaan yang begitu kompleks, dan untuk memudahkan penelusuran serta menjamin ketaatan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun suatu board manual bagi direksi dan komisaris. Manual Dewan Direksi dan Komisaris atau board manual sangat diperlukan dalam implementasi GCG di suatu perusahaan. Manual tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi direksi dan komisaris dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu disesuaikan dengan prinsip korporasi yang sehat dan membuat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip pengendalian internal. Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan manual Dewan Direksi dan Komisaris. Yang pertama, menjadi referensi utama bagi setiap dewan direksi dan komisaris untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, membangun kemandirian dalam membuat keputusan dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing sesuai harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Regulasi direksi. Terdapat 4 regulasi direksi. Yang pertama yaitu direksi menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan tentang direksi BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Beberapa hal pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 16 mengenai pengangkatan direksi BUMN. Yang kedua, pasal 17 mengenai pemberhentian direksi. Yang ketiga, pasal 19 mengenai kewajiban direksi. Dan yang keempat, pasal 25 mengenai larangan bagi direksi. Dalam melakukan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Regulasi direksi yang kedua yaitu direksi menurut Peraturan Menteri BUMN. Tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam pasal 19 dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER 01/MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikat baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, salah seorang anggota direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. Yang ketiga, direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan, dan atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam 1 tahun buku atau rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, serta gaji, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan, dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan untuk dimuat dalam laporan tahunan BUMN. Yang keempat, direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya, yaitu istri atau suami dan anak-anaknya, pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk perubahannya. Regulasi direksi yang ketiga yaitu direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan di perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan pasal 93 ayat 1 dalam undang-undang tersebut, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Transparansi anggota direksi diatur pada pasal 101 ayat 1 dan 2. Regulasi direksi yang keempat yaitu direksi menurut peraturan OJK. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/PCOK 04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, antara lain diatur tentang direksi sebagai berikut. Pasal 2, direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi. Pasal 3, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dan pasal 4, yang dapat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat melakukan kewajibannya. Selanjutnya yaitu regulasi komisaris. Regulasi komisaris yang pertama yaitu komisaris menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan mengenai komisaris BUMN diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terdiri dari pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 33. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCK pada BUMN mengalami perubahan. Regulasi komisaris yang kedua yaitu komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal berikut, yaitu pasal 1 butir 2
Pasal 108 ayat 1, Pasal 110 ayat 1, Pasal 114 ayat 2, dan Pasal 115 ayat 1. Komisaris menurut Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 80 dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal mengatur tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Pasal tersebut menyebutkan komisaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan pendaftaran. Komisaris menurut Peraturan Bursa Efek. Jumlah komisaris independen haruslah proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Menurut Butir A 1A Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1A PT Bursa Efek Indonesia atau BI. Komisaris independen dilarang memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi, menurut Butir 2. Komisaris dan komisaris independen menurut Peraturan OJK. Pasal 20 POJK nomor 33/POJK titik 04/2014 tentang keanggotaan Dewan Komisaris. Yang pertama, Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, 1 diantaranya adalah komisaris independen. Yang ketiga, dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Yang keempat, 1 di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Komisaris menurut Komite Nasional GCG. Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi tindak kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Komisaris menurut Isikom. Hal yang diatur Isikom, yang pertama ada pengertian dan definisi komisaris independen, yang kedua misi komisaris independen, yang ketiga tanggung jawab komisaris independen, yang keempat wewenang komisaris independen, yang kelima kriteria formal komisaris independen, yang keenam kriteria dan kompensasi pribadi komisaris independen, yang ketujuh pedoman perilaku komisaris independen, yang kedelapan komposisi komisaris independen, yang ke-9 proses nominasi dan pengangkatan komisaris independen, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja komisaris independen. Selanjutnya ada komisaris dan komisaris independen di perbankan. Dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, keseimbangan serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Program pengenalan perusahaan di BUMN. Program pengenalan meliputi yang pertama ada pelaksanaan prinsip GCG oleh BUMN, yang kedua gambaran mengenai BUMN, yang ketiga keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal serta komite audit, yang keempat keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan di BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan, pengkajian dokumen, dan yang lainnya sesuai dengan program yang dilaksanakan. Kemudian program pengenalan perusahaan di perusahaan publik. Isikom telah menyusun pedoman komisaris independen yang mengharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para komisaris di perusahaan publik. Isikom juga melakukan sosialisasi prinsip GCG dan lokakarya eksekutif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para komisaris independen. Peran direktur dan komisaris independen. Direksi independen atau komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dan dari pemegang saham independen atau minoritas, termasuk mewakili kepentingan lainnya termasuk investor. Kendala dalam implementasi direksi independen atau komisaris independen berupa masalah administrasi yang berupa perubahan ADART perusahaan publik, serta lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab utama tumbangnya perusahaan dunia. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.